Oke, kembali lagi ke channel Andri Motor Group nih. Nah, jadinya hari ini kita mau update stok, Mas. Oke. Jadi, ini mungkin vlog pertama kita untuk ngebahas mobil Pajero, Mas ya. Iya, benar. Karena kita belum pernah nih. Karena jarang juga Mas dapat Pajero nih. Iya, ya. Ya. Waktu kita mau review yang Pajero 2016 4x4 cuman belum sempat. Jadi kita review Pajero yang 2014 tipe Dakar. Oke. Kalau kita lihat dari eksteriornya ya, modifannya nih ala-ala bapak-bapak banget Mas ya. Ya. Bisa lihat dari bumper depannya sama bumper belakangnya. Gitu. Jadi waktu itu gue pernah ngomong, jadi orang ini tuh tukar tambah sama Fortuner 2021 gue yang pernah kita bikin vlognya Mas ya. Gitu. Jadi dia tukar dua mobil, Pajero 2014 sama Lexus CT 200H 2011. Tuh, jadi dua tukar satu. Nah, kalau kita lihat dari sini eksterior ya, yang udah dimodif tadi tanduk depan belakang tuh udah pasti karena ala-ala bapak-bapak Mas ya. Iya. Terus juga di sini ditambahin lampu DRL nih Mas. Nih, ya gue nggak tahu ya ada yang suka ada yang enggak ya. Kalau gue sih jujur gue kurang suka ya. Oke. Karena kelihatannya ya kurang sih Mas ya, mending polos ya. Iya, beli polos. Mending polosan, cuman ya udahlah. Terus dikasih strobo-strobo begini. Ya udah biar nggak usah dicopotin Mas ya. Siapa tahu pembelinya kan bapak-bapak gitu ya, suka modifan begini ya udah. Tapi kalau misalkan ada yang mau request minta dicabut untuk tanduk depan belakang atau strobo itu bisa, aman, tenang aja gitu. Nah, terus juga kalau dari eksterior peleknya udah diganti nih Mas. Iya, benar. Ya, peleknya udah diganti, tapi sayangnya pelek asli itu nggak ada Mas. Ada. Gitu, karena gini, kebanyakan orang itu kalau mau di velg ya, terutama bapak-bapak sih ya, itu peleknya ditukar tambah Mas sama pelek aslinya. Padahal kalau kita pikir, pelek asli itu mahal loh. Iya, Pelek aslinya punya si Pajero itu merek dari NK Jepang. Nah, itu lumayan mahal kalau dicari. Cuman ditukar tambah. Sekarang kalau nggak salah itu pelek aslinya itu pakai ring 17 ya. Sekarang naiknya ring 20. Makanya kalau kita lihat dari agak jauh ini kayak gede banget ya peleknya. Terus bannya tuh tipis. Gitu. Peleknya gue nggak tahu ini merek apa nih. Sini sih tulisannya MT Metal ya. Gue nggak tahu ini merek apa. Mungkin ya pelek-pelek Taiwan sih Mas. Peleknya sih boleh Taiwan Mas. Cuman kalau kita lihat dari bannya ini pakai ban Toyo. Pernah dengar nggak Mas ban Toyo? Toyo ini ban dari Jepang. Ini emang lumayan mahal bannya. Biasa kalau misalkan mau mobil JDM itu banyak juga pakai ban-ban Toyo. Cuman bukan yang open country ya. Biasa R888. Itu yang buat track gitu. Cuman ini harganya juga nggak bisa dibilang murah loh Mas. Mungkin sama Michelin kurang lebih sama loh harganya. Oke. Gitu. Cuman emang sayangnya ini ringnya kegedean 20. Iya, gedean. Ya, mungkin ada orang yang nggak suka. Kenapa? Karena kalau mobil dengan ring 20 kayak gini, pasti berat tarikannya. Iya, berat. Ya, mendingan pakai pelek standarnya di ring 17. Ya, seenggaknya naik ke ring 18 lah. Iya. Karena kebanyakan orang kalau misalkan SUV Pajero atau Fortuner itu naiknya ke ring 18 tuh udah mentok. Yang ring 20 tuh jarang banget gitu. Ya gue nggak tahu nih ada yang suka gak ya. Kalau gue sih demannya sih pelek-pelek ring 18 Mas ya. Iya. Diganti seenggaknya tapi ring 18 aja. Gitu. Nah, terus juga ini juga audionya ini udah diganti semua sih sama orangnya. Ganti ya. Udah diganti dari head unit. Terus speakernya two-way udah diganti, dipasangin subkolong, pokoknya interior speaker udah enak lah. Oke. Ya. Terus juga ini mobilnya juga udah dipasangin perdam. Ya, jadi bukan dempulan. Ntar dikira orang dempulan lah gitu. Iya. Ya, ini pasang perdam. Nih, ini kan suaranya beda ya. Nah, Iya. nah suaranya beda. Bagasinya kayak juga dipasangin nih. Gitu. Biasa sih kalau standarnya orang pasang perdam sih di keempat pintu aja sih ya. Iya, pasti. Cuma kalau misalkan mau bagus, sampai bagasi, sampai atap, sampai bawahnya decknya. Di dalam di interiornya bawah, jadi biasa tuh karpet dasarnya dicopot, dipasangin perdam. Tapi kalau misalkan di bagian bawah itu, biasanya buat ngeredam suara sih Mas. Misalkan mobilnya terlalu berisik suara dari luar, itu dipasangin perdam. Gitu. Ini yang tadi gue bilang, tanduk belakangnya nih ditambahin juga. Nah, kenapa ini nggak dicopot? Karena susah Mas copotnya. Kalau kita bisa lihat ngolong sedikit sini, lihat kan? Ini ada namanya nih balance arm nih. Oke. Jadi balance arm itu katanya sih bikin mobil lebih stabil, nggak limbung ya. Oke. Cuman kalau kata-kata temen gue yang udah pernah pakai, sebenarnya nggak begitu ngaruh Mas. Namanya juga mobil SUV ya, tinggi gitu kan. Pasti masih ada limbungnya. Iya, pasti. Mungkin berkurangnya sekitar 10-15% gitu. Nah, kalau anak-anak muda ganti ring 18 diceperin. Nah, jadi kan nggak limbung mobilnya ya. Kalau ini mobilnya kelihatannya tinggi banget Mas. Karena pernya standar, terus peleknya gede, ring 20. Gitu. Eksterior paling yang dirubah cuman velg sama tambahan tanduk depan belakang aja sih. Iya. Kalau knalpot sih standar sih. Bapak-bapak jarang ganti knalpot Mas. Gitu. Terus kita, kenapa? Dalam. Dalam, ayo kita lihat ke dalam.
Oke. Sekarang kita nyalain dulu mobilnya nih. Nah, jadi ini tipenya tuh yang Dakar. Jadi di Pajero ini tuh ada 2 tipe, Mas. Ada tipe Dakar sama tipe Exit. Jadi Dakar ini tuh tipe yang tertingginya. Gitu. Tertingginya bedanya apa? Sekilas itu sunroof sama ada pedal shift-nya. Ya. Kalau saingan mobil ini apa, Mas? Kira-kira, Mas? Fortuner VNT ya, benar ya? Cuma kalau misalkan VNT belum ada pedal shift-nya dia. Iya, belum ada. Ya. Terus secara tenaga tadi gue cari-cari, tenaganya itu sebenarnya lebih tinggi punya Pajero dibandingkan dengan Fortuner VNT. Nah, cuman kalau buat balap kebanyakan orang pakai VNT gitu. Ntar kita mungkin jelasin pas lagi jalan aja, Mas ya. Gitu. Terus interior di sini untuk fuel consumption-nya lihatnya dari sini. Setahu gue tuh aslinya di sini deh, Mas. Di atas ya? Di atas sini mungkin karena ini diganti head unitnya. Iya. Gue nggak pernah dengar sih head unitnya merek Hollywood gitu. Mungkin dari Amerika kali Iya, ya. dari Amerika. Hollywood gitu kan. Suaranya oke sih, Mas. Tadi udah coba denger belum, Mas? Udah. Cuman tadi ininya kegedean bassnya. Masih kegedean. Iya, tadi udah saya kecilin bassnya. Ini biasa lah bapak-bapak nih. Cek 1 2 3. Bapak-bapak gipol biasa, Mas, gitu kan. Yang penting kita nggak pernah pakai begini-begini lah, Mas. Nggak boleh. Ini ada strobonya di sini. Cuman nggak tahu hidup atau nggak gitu. Oke. Speaker two way, terus head unit udah diganti. Sisanya masih standar sih. Joknya pun masih standar kulitnya. Kulitnya masih agak bagus, cuman pinggirnya aja biasa. Iya, Nih, pinggirnya retak, cuman tengahnya masih oke. Wajar lah ya, Mas, mobil umurnya udah 11 tahun. Iya. Ya kan, mobil 2014, sekarang 2025. Gitu. Kita lihat ke belakang dulu, Mas. Oke. Lihat ke belakang. Majuin dulu deh, agak sempit nih. Nah, Pajero itu standarnya itu joknya udah kulit nih, Mas. Beda sama Fortuner VNT. Kalau VNT itu kan bludru ya. Iya, betul. Kecuali Fortunernya tuh yang bensin. Ada Fortuner bensin tipenya itu V. V. Itu dia joknya udah kulit, standarnya warna hitam. Cuman kalau misalkan yang diesel VNT itu joknya masih fabric warna coklat. Ya waktu itu kita pernah bahas punya Stanley, Mas ya. Iya. Itu joknya tuh fabric masih bawaannya. Gitu. Untuk bagian belakang yang nggak ada yang spesial karena ini mobil 2014. Jadi ya cup holdernya doang sih paling di sini. Udah nggak ada apa-apa pun di belakang. AC-nya agak lucu nih. AC di baris kedua tuh nggak ada. Nggak ada. Ya jadi ada yang tuh baris Di back ketiga. Nah jadi kemungkinan, Mas ya kenapa nggak ada karena ini tuh buat sunroof. Oh iya, buat Kalau sunroof nggak buka dia simpannya di sini. Beda. harusnya bisa dari samping ya? Iya dari samping sih harusnya ya. Dari samping kayak Alphard. Iya, Alphard tuh dari samping. Ya mungkin mobil harga segini ya belum ada, Mas, AC baris keduanya. Sayang banget sih. Iya, Kalau misalkan VNT dia ada AC baris kedua tapi nggak ada sunroofnya. iya nggak ada sunroof. Mendingan sih ada AC-nya, Mas ya. Yang mending ada. Sekarang kayak gini di baris kedua kasihan kepanasan. Iya, panas. Kan baris pertama sama baris ketiga doang yang adem. Gitu. Untuk baris ketiga sih ya kalau buat orang dewasa agak sempit ya, Mas ya. Agak susah. Jadi mendingan buat anak kecil di belakang, kalau enggak lipat baris ketiga untuk bawa barang. Iya, benar. Gitu. Kita test drive langsung, Mas ya. Oke. Yuk. Oke, sekarang kita test drive mobilnya dulu nih, Mas. Oke. Nah, kalau kita bahas tentang VNT sama Pajero Dakar ini, Mas lebih pilih mana, Mas, kira-kira? Lebih Fortuner, lebih Fortuner ya? Dari looks-nya lebih oke ya? Iya. Dari looks-nya oke. Kalau misalkan harga, sekarang itu emang lebih mahal Fortuner VNT ya. Oke. Kalau kita bicara 2014, mungkin kilometer 100.000 lebih dikit, belum nyampe 200.000, itu ada yang jual sampai 270, 280 gitu 2014 ya. Kalau misalkan Pajero ini sih emang lebih murah, cuman nggak jauh-jauh banget ya. Mungkin selisih-selisih di angka 20 juta gitu kan, 30 juta gitu, lebih murah ini. Gitu. Padahal kalau kita lihat dari interior, menurut gue sih ya lebih bagus punyanya Pajero. Ya, kenapa? Joknya satu, standarnya baunya udah kulit. Iya, baunya udah kulit. Ya, joknya udah kulit. Terus udah ada pedal shift-nya juga. Dan mobil ini juga matic-nya itu 5 speed. Kalau misalkan VNT itu 4 speed. Oh, 4 speed. Gitu. Terus juga ya mobil ini ada sunroof-nya. Iya, dia ada sunroof. Gitu. Cuman kalau orang sekarang kenapa kayak buat balap-balap gitu ya, lebih pilih VNT. Padahal secara standarnya horsepower, Pajero ini lebih gede. Oke. Gitu. Karena salah satunya blok mesin ini nggak kuat. Katanya Oh, sih nggak kuat. Pajero ini blok mesinnya itu aluminium. Oke. Jadinya nggak begitu kuat, banyak yang jebol. Gitu. Makanya orang kebanyakan pakai Fortuner VNT gitu. VNT itu emang, jadi Fortuner itu yang diesel itu ada yang VNT sama ada yang non VNT, Mas. Oke. Ya, bedanya dari waktu gue pernah bahas sih, Mas, itu. Yang non VNT. Non VNT itu dia nggak ada ininya. Nggak ada Hoodnya kap, itu nggak ada
nggak ada bolongnya, nggak ada lubangnya gitu. Jadi perbedaannya kelihatannya dari situ. Kenapa? Kalau misalkan VNT itu dia ada intercoolernya, Iya, ada intercoolernya, makanya dia di hoodnya itu ada scoopnya gitu. Iya, ada scoopnya. Nah, kalau misalkan yang non VNT itu mesinnya sama kayak Innova 2KD. Dia standarnya itu belum ada intercoolernya, makanya mesinnya itu rata. Sama kayak Fortuner bensin. Iya, sama. Ya, kalau model itu sih orang bilangnya Fortuner VNT mas ya. Iya. Kalau yang sekarang tuh bilangnya VRZ gitu. Kalau Pajero lama ini apa mas sebutan atau nggak mas? Nggak tahu. Kalau Pajero lama ini orang bilangnya OPS atau Old Pajero School, Old Pajero Sport. Oke. Old Pajero Sport. Kalau misalnya yang baru itu ANPS orang sebutnya. All New Pajero Sport. Oke. Gitu. Yang 2016 ke atas tuh ANPS. Kalau ini bilangnya OPS. Oke. Bisa orang bilangnya gitu. Kalau tadi Fortuner, VNT sama VRZ gitu. Jadi emang orang Indonesia aja yang suka bikin-bikin nama gitu mas ya. Iya. Kayak Yaris Bakpao ya kan, Yaris Lele gitu juga. Gue nggak tahu siapa yang bikin itu namanya. Pajero kapsul. Yang mana? Yang ini, soalnya kan dia ngebulet gitu kan. Oh, Pajero kapsul. Gue belum pernah dengar. Biasa orang bilangnya OPS Oke. gitu sama ANPS gitu. Jadi ini tuh Pajero generasi kedua. Jadi sebelumnya tuh ada generasi pertama itu Sibiu setahu gue mas. Oke. Jadi setahu gue Mitsubishi itu ATPM tuh nggak masukin yang generasi pertama. Langsung di generasi kedua ini mulai dari tahun 2009 sampai 2015. Oke. Ya setelah itu baru ganti ANPS. Mirip-mirip kayak Fortuner VNT mas. VNT juga sampai 2015, 2016 dia langsung ganti VRZ Oke. gitu. Nah kilometer mobil ini sekarang menyentuh angka 159.000. Gede. 159 umurnya 11 tahun. Dibilang gede banget juga enggak sih mas, nggak nyampe 20.000 sebenarnya per tahunnya. Oh iya. 15.000 kali, nggak nyampe 15.000 Nggak mas. nyampe, nggak nyampe. Ya, jadi hitungannya sebenarnya nggak dibilang gede banget juga enggak sih. Cuman kalau orang Indonesia kan terpacunya kadang lihat dari kilometer, Iya. nggak lihat dari tahunnya. Gitu ya. 159 masih toleransi menurut gue mas, masih oke. Gitu. Nah, terus di sini untuk lihat fuel consumption-nya, terus bisa lihat range-nya juga. Ini kita ganti infonya. Ini range-nya masih 130 km. Dengan kondisi bensin sekarang seperempat lebih dikit. Satu lebih dikit ya. Seperempat lebih dikit, mungkin kalau full tanknya mungkin 600 harusnya dapat. Oke. Ya. Terus di sini lihat average speed. Yang di sini kerennya juga bisa lihat ini nih mas. Mana ya? Elevationnya. Elevationnya sekarang 100 meter. Oke. Ya. Ketinggiannya sekarang 100 meter dari permukaan laut. Oke. Elevationnya gitu. Terus ini barometer, gue nggak tahu nih buat lihat apa nih. Kalau misalkan di VNT itu setahu gue cuma bisa lihat average sama lihat range bensinnya doang. Gitu. Jadi kalau secara interior, Pajero menurut gue lebih canggih. Lebih canggih ya. Ya, lebih canggih punyanya Pajero gitu. Cuman nih tanggal belum diupdate nih. 2013, padahal mobil ini 2014 gitu. Mana lagi? Oke, sekarang dapat 9,1. Mungkin mobil ini agak boros karena peleknya ring 20 mas ya. Peleknya gede. Kalau pakai ring standarnya mungkin di kayak 16 deh, tau gue deh mas. 16 atau 17 gue lupa deh mobil ini. Kayak 16 deh. Itu gue baca-baca sih harusnya bisa dapat 1:10, 1:11 ya. Jadi kalian bisa lihat nih dengan ukuran ban kalian sampai 20 inch ukurannya sekarang, BBM kalian tuh pasti lebih boros. Iya. Karena berat puternya. Berat. Ya, berat dan tarikan mobil juga jadi kurang gitu. Oh, ngebul mas mobilnya mas. Ngebul mas. Kelihatan nggak mas? Coba lagi. Waduh. Kayaknya di remap deh mas sama orang sebelumnya deh. Oke. Gue tadi iseng tarik kan, ternyata ngebul gitu. Gue nggak tahu nih karena semenjak beli ini pertama kali gue test drive nih mas. Ya jadi gue nggak tahu nih ternyata mobil ini tuh ngebul gitu. Ntar kita tes lagi kalau belakang nggak ada motor nih mas. Ada motor belum? Tadi ada motor mas, langsung minggir motornya. Tapi ngebulnya nggak yang hitam-hitam banget, cuman lumayan tebel sih. Ini sih kayaknya sih di remap sini. Kita muter sini lagi ya. Kita lihat dulu nih ada motor ya. Oke, coba kasih lihat belakang mas ya. Oh iya. Ya ngebul ya. Ngebul ya, cuman nggak parah-parah banget sih. Kalau kayak VNT atau yang Innova KD itu ngebulnya lumayan parah. Iya, lumayan parah. Apalagi kalau udah ganti knalpot gitu kan ya, ganti nozzle, wah itu benar-benar kayak kebakaran mas. Iya, kebakaran. Parah itu. Nah, belok sini aja. Ini kayaknya sih harusnya mobil di remap ya. Karena kalau misalkan mobil diesel itu di remap, itu rata-rata pasti keluar asapnya. Kecuali kayak mobil, gua nggak tahu ya kalau misalkan Pajero lama ini bisa atau enggak. Kalau kayak Fortuner yang baru, itu bisa di remap namanya smokeless. Oke. Smokeless itu jadi dia asapnya cuma di awal, habis itu langsung hilang. Oke. Gitu, jadi nggak terlalu mengganggu pengguna jalan lah. Gitu ya. Cuman kalau ini sih, gua nggak tahu ya kalau ditarik terus masih keluar gak nih asapnya. Gitu. Tenaganya sih makanya lumayan enak sih, enteng mas ya. Tuh. Ukuran ring 20 ya, ini ban ring 20 cuman tenaganya masih oke. Iya. Gitu ya. Cuman ya agak boros aja bensinnya gitu.
Jadi kalau misalkan yang beli mobil ini, gue nggak bisa kasih velg standarnya karena nggak ada. Cuman kalau nggak salah di showroom Narogong itu gue punya velg standar Pajero juga, cuman kalau nggak salah punya Exit. Gitu. Jadi ntar boleh deh gue kasih dua opsi. Kalian mau pakai velg yang Ring 20 ini atau pakai velg standar Pajero, cuman kalau nggak salah itu punyanya Exit. Gitu, bukan yang Dakar ya. Gitu. Oke, kalau misalkan dari suspensi, kalau menurut Mas lebih enak mana Mas sebenarnya Mas? Kayak kalau Fortuner kemarin lebih keras gitu. Fortuner lebih keras ya? Karena kalau misalkan VNT itu yang TRD ya, itu katanya sih dia punya shock itu emang lebih keras dibandingkan dengan yang non TRD. Cuman gue nggak tahu bener atau enggak. Cuman kebanyakan orang bilang gitu sih. Dan mobilnya kalau misalkan yang TRD itu lebih ceper dikit, gitu. Kalau gue rasa Mas, ini mobil ini itu hitungan empuk loh. Buat pakai Ring 20 ya? Iya, empuk. Ring 20 ini empuk banget loh, tuh. Bukan yang keras. Gue pikir tadi tuh bener-bener keras mobil ini. Karena bannya itu tipis plus Ring 20. Gitu. Cuman tuh bantingan masih enak, kaki-kaki masih enak, nggak ada yang bunyi loh. Karena biasa kalau udah pakai Ring 20 gini tuh kaki-kaki suka bunyi. Iya. Ya cuman nih, tuh kaki masih senyap, tenaga juga enak. Pokoknya mobil ini tinggal pakai sih. Iya. Ya tinggal pakai. Ya paling tadi minusnya sedikit di jok aja sih. Joknya iya. Ya joknya ya wajar sih, mobil 11 tahun. Tapi joknya sih yang penting nggak sobek. Iya, nggak sobek. Cuman agak-agak pecah-pecah aja, nggak sobek. Terus sama minusnya dikit doang sih ini nih. Ini tuh udah agak pudar nih ya. Wajar sih. Kayak Innova gue juga tadinya tuh pudar. Cuman gue cat warna hitam Mas. Ya kan, makanya Innova gue sini tuh warna hitam kayak gini nih. Cuman ya gampang lah ini kalau ada yang mau request dicat hitam nggak apa, gue catin dulu warna hitam. Gitu. Jadi mobil ini udah siap pakai keluar kota lah ya. Siap banget. Pelek udah diganti, tanduk depan belakang udah aman Mas ya. Iya. Jadi nggak usah takut diseruduk-seruduk sama angkot, sama motor, udah aman. Iya. Udah ada tanduk depan belakang gitu. Untuk pelek juga udah gagah pakai Ring 20. Gue nggak tahu pakai pelek apa, kayaknya itu pelek Taiwan. Tapi bahannya boleh mahal tuh, Toyo. Boleh mahal, Ya. Itu sayang banget sih sebenarnya pelek aslinya tuh Mas. Iya, belakangnya. Karena kalau dicari-cari tuh lumayan mahal loh. Pasti di atas 5 juta tuh udah pasti. Mungkin 7-8 juta baru dapat untuk peleknya aja. Belum lagi bannya. Ya kan ya. Cuman menurut gue masih oke lah, karena peleknya bukan yang jelek-jelek banget Mas ya. Gitu. Tapi sayangnya di ringnya aja gitu. Terus mobil ini juga tadi gue udah lihat untuk service record di Mitsubishi-nya itu cuman sampai kilometer berapa tadi? 50 atau 60 ribu gitu. Karena biasa kenapa orang nggak servis di Mitsubishi lagi? Biasa garansinya udah habis Mas. Garansinya habis. Ya, jadi mereka servis di bengkel luar gitu. Karena yang pernah gue bilang kalau kita servis di bengkel resmi itu harganya itu bisa 2 kali lipat dibandingkan bengkel biasa. Ya, jadi ya mungkin plus minus ya kalau misalkan kalian servis record di dealer resmi ya orang lah lebih percaya lah kilometernya. Cuman nggak apa kan, bisa bawa mekanik atau mau bawa autospektor untuk ngecek mobil ini juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi mobil ini menurut gua kondisi masih oke banget dengan umurnya 11 tahun, kilometer 159.000. Gitu. Mobilnya udah full peredam, udah kasih audio. Pokoknya mobil ini udah enak banget. Kemarin orangnya video call gua masih ambil Fortuner. Dia video call sudah kasih lihat head unit itu udah diganti. Dia mau ganti speaker juga gitu. Pokoknya kalau bapak gitu mah demen banget Mas. Gue nggak tahu tuh mobilnya pasangin tanduk atau enggak tuh. Pasti dipasangin sih. Kayaknya sih dipasangin Mas. Sekarang tinggal kan daerah-daerah Priok ya. Jalan tuh agak-agak kecil. Jadi mungkin daripada takut keserempet motor gitu kan. Jadi ya nggak apa sih pasang tanduk gitu. Yang penting jangan pasang tanduk tuh, pernah lihat gak Mas? Yang ada lampu belakangnya tuh lampu rem yang terang. Yang sempat viral tuh ada di Instagram tuh. Pernah lihat gak Mas? Belum. Jadi tanduk belakangnya tuh ada lampu warna putih gede kiri kanan gini. Jadi kalau ngerem itu lampunya tuh silau banget. Nah itu ntar boleh dikasih lihat deh Mas klipnya, ada yang pasang kayak gitu juga. Itu sebenarnya sih agak membahayakan pengguna jalan ya. Iya. Makanya banyak yang komplain. Cuman nih kalau gue lihat tadi sih ada lampunya juga belakang. Cuman gue nggak tahu nggak nyala ya kayak gini. Kalau misalkan nyala sih gampang sih, tinggal dicabut aja soketnya. Iya. Gitu. Jadi nggak mengganggu pengguna jalan gitu. Karena kasihan Mas, terutama apalagi motor-motor ya. Iya. Kalau misalkan malam gitu kan kondisi jalan gelap, direm itu bisa jatuh loh motor. Iya, bisa jatuh. Ya, jadi agak-agak ngeri gitu. Oke, jadi yang mau tanya-tanya mobil ini boleh banget nih. Ini Mitsubishi Pajero Dakar 4x2 tahun 2014 dengan kilometer 159.000 ya. Ya. Ini kita buka harga di 258 juta untuk paket kredit. Harganya masih oke. 258 buat 2014. Kalian boleh cek di pasaran harganya berapa ya gitu. Karena di tahun 2014 ini masih ada yang jual di angka 270, 280, 290 pun juga ada. Masih tinggi ya? Masih tinggi, tapi tergantung dengan kilometer juga, gitu ya. Jadi kalian jangan terlalu terpancing dengan mobil kilometer kecil,
Karena mobil dengan kilometer kecil belum tentu bagus, dan mobil dengan kilometer gede belum tentu jelek. Iya benar. Gitu ya. Jadi kalian mending cek kondisinya dulu, jangan terpaku sama kilometernya. Oke? Oke, jadi menurut gue cukup untuk video gue kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.